Abang dan Kak Ruben udah mengajukan gugatan, kabarnya tanggal 11 pertemuan itu akan dibatalkan, Pak. Itu kan pilihan bebas dari kuasa hukumnya S. Dia yang berinisiatif, dia yang mengundang, dia menentukan tanggalnya, dia yang membatalkan. Nah, jadi ini kalau seperti lagu Rhoma Irama, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kan begitu ya. Artinya kan seperti yang saya katakan, janganlah dijadikan upaya pertemuan dalam joint meeting itu sebagai suatu bentuk untuk mencegah Ruben melakukan upaya hukum apapun yang ingin dia lakukan. Jadi seharusnya Ruben mau melakukan upaya hukum yang dia rasa itu adalah caranya dia untuk mempertahankan haknya berkumpul dengan anaknya, mengajukan gugatan hak asuh, ya silakan saja, kan itu kan sebenarnya pilihan. Undangan ini juga nggak perlu dibatalkan. Karena kalau memang nanti misalnya kemudian dalam pertemuan tanggal 11 itu mungkin ada hal-hal yang mungkin berkembang dan hasilnya jauh dari apa yang kami pikirkan, yang tadi kami berpikir nggak mungkin, ternyata hasilnya baik. Ini kan juga bisa dijadikan landasan sebagai bahan untuk mediasi dan membuat gugatan itu tidak perlu diteruskan. Kan itu kenapa mesti dibatalkan gitu loh. Ini malahan dibatalkan kemudian berjanji akan membuka aib loh. Ini kan kita kan bukan bicara mengenai masalah aib-aiban, buka-buka aib. Aibnya bapaknya, aibnya mamanya ini harusnya sudah selesai pada waktu gugatan perceraian. Sekarang adalah kita bicara tentang konsep bagaimana untuk kepentingan anak. Nah, Bang, tapi sejauh ini apakah Ruben masih memberikan nafkah untuk anak-anak? jadi gini ya, coba ini baik-baik didengar ya supaya nggak berulang-ulang. Jadi kalau misalnya kita melihat kepada Akta 39 itu, salah satu konsekuensi daripada perceraian itu adalah nafkah anak. Di dalam Akta 39 tersebut tidak pernah tercantum besaran nafkah anak. Sekali lagi, ya, tidak pernah tercantum berapa besaran nafkah anak per bulan. Di situ hanya dikatakan berdasarkan diskusi dan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi harusnya kalau bicara mengenai masalah kebutuhan anak, kepentingan anak, S ini ngomong sama Ruben, anak-anak butuh ini kira-kira gimana menurut papa, itu diskusi. Oh bagus tuh, berapa biayanya, sekian, itu baru namanya diskusi dan ada keputusan. Termasuk berapa biaya rutin anak-anak ini per bulan, itu kan harusnya ada diskusi dan harusnya kan fix, betul ya. Tapi ini tidak pernah ada diskusi. Yang ada artinya hari ini tagihannya papa, tagihannya ayah 223 juta bulan ini, bulan depannya lagi 200 sekian, berubah-ubah. Yang tidak berubah adalah biaya basic 3 anak 75 juta. Karena dulu Onyo juga masih ikut S. Berarti kalau biaya basic anak 75 juta per bulan masing-masing anak-anak ini mendapatkan biaya basicnya 25. Baru ada biaya-biaya lain. Biaya sarang burung, tong sampah, listrik, semua itu yang akhirnya sampailah 200 sekian. Belum lagi kartu kredit. Ruben hanya bertanya, biaya basic itu yang 75 juta, anak-anak masing-masing 25 ini apa? Wajar nggak? Wajar dong. Inilah bicara masalah perincian. Nggak pernah diberikan. Nah, Ruben kan nggak pernah tahu yang dia bayarkan ini sebenarnya kebutuhan basic anaknya betul-betul untuk anaknya atau untuk apa. Walaupun di situ tertulis uang ini, tapi kan ini kan nggak seperti itu. Bukan seperti tagihan. Apalagi kalau dibilang di reimburse lu, apalagi reimburse, enggak. Diskusi, Bu. Bukan reimburse. Jangan anggap hebat kalau misalnya reimburse kok pakai uang saya dulu, enggak hebat. Diskusi. Ini nggak ada diskusi. Nah, jadi Ruben hanya bilang, ayo dong diskusi berapa per bulannya. Kan harusnya kan bisa dihitung kan, anak-anak per bulan berapa. Coba lihat orang-orang yang bercerai, kemudian suaminya kasih anaknya bulanannya berubah-ubah nggak tiap bulan? Pasti fix. Dan untuk apanya jelas. Kecuali kalau ada hal-hal yang bersifat ekstra, itu namanya tambahan. Betul ya? Tapi ada fixnya gitu loh. Nah, sekarang oke, fixnya 75 juta, 25. Yang lainnya apa dong ini? Bukan untuk anak dong. Kalau memang misalnya biaya basic anaknya 25, yang lainnya bukan biaya untuk anak dong kalau gitu. Atau seperti apa? Inilah yang tidak pernah bisa dijawab. Jadi kalau misalnya belum ada diskusi,
pertanyaannya Ruben selama ini tentang pengeluaran itu juga nggak bisa dijawab, wajar nggak kalau dia menunda sampai ada pembicaraan, ada diskusi tentang fixnya? Tapi kemudian yang naik ke ruang publik, Ruben tidak memberikan nafkah. Loh, tidak memberikan nafkah bagaimana? Yang bertahun-tahun ini sampai ratusan juta itu bukan nafkah. Lalu apa dong namanya itu? Loh, selama ini 6 bulan ini nggak diberikan. Loh, ayo dong diskusi. Apa biaya yang memang betul-betul dibutuhkan oleh anaknya tiap bulan? Jadi jangan kita artinya itu beretorika, terus kemudian ya berputar-putar, ya. Jangan. Kita bukan mau cari benar salah, menang kalah, tidak. Tapi kita ingin mencari sesuatu yang memang pada proporsinya. Apa itu pada proporsinya? Anak punya waktu berkumpul bersama dengan ayahnya, biaya untuk kepentingan anak juga fix. Ya, coba tanya tuh orang yang masih berumah tangga. Kaget nggak suaminya kalau tiap bulan berubah-berubah bentuk keperluan anaknya? Bang, aku mau sedikit tanya soal Onyo. Kan belum lama ini kan Sarwenda kan melaporkan akun-akun di Polres Jaksel. Nah, mungkin isu yang beredar bahwasanya di sosial media bahwasanya Onyo dilaporkan oleh Sarwenda, mungkin tanggapannya seperti apa Bang? Mungkin Ya mau bilang apa lagi, itu kan haknya dia. Ya, artinya haknya dia mau melaporkan siapapun yang ingin dia laporkan, yang menurut dia itu ada perbuatan melawan hukum yang menyinggung kepentingan hukumnya dia. Kan nggak bisa kita cegah. Ya, kalau misalnya kemudian dia nggak pantas, ya masyarakat aja yang menilai. Pantas nggak seorang anak dilaporkan oleh ibunya? Ya walaupun cuma ibu tiri kan gitu ya. Nah, pantas nggak seorang anak ketika dia menyampaikan sesuatu yang menurut dia itu adalah pengalaman yang dialaminya, kemudian dianggap itu mencemarkan nama baik dan kemudian dilaporkan? Itu kembali berpulang kepada masyarakat, kembali berpulang kepada netizen. Tapi yang pasti kami tentu sudah punya persiapan kalau memang Onyo adalah salah satu pihak yang dilaporkan akunnya. Ya, kami sudah persiapan. Artinya bagaimana caranya untuk menangkis ini semuanya secara hukum. Tapi sejauh ini Bang sudah ada komunikasi belum Bang dengan pihak Onyo atau Polres mungkin atau apa? Enggak, kenapa masih dia berkomunikasi? Saya nggak cari-cari masalah. Saya nggak cari-cari pekerjaan. Artinya tanya ke Polres, enggak. Nanti saya tunggu aja. Kalau memang pada waktunya ada panggilan buat Onyo, pasti kalau memang Ruben ingin menggunakan jasa saya, tidak memberikan pekerjaan ini kepada kuasa hukum yang lain, kan bisa saja, oh Bang Abang biar fokus ke masalah anaknya, pidananya kami mau yang lain Bang, kan bisa aja Ruben bilang seperti itu, ya silakan. Tapi kalau memang Ruben juga ingin kami yang akan memberikan bantuan hukum, jika memang ada panggilan terhadap Onyo, ya baru disitulah kami akan berdiskusi. Tapi kami sudah persiapan kalau memang betul adanya seperti yang disampaikan oleh teman-teman dan kemudian Onyo akan dipanggil, kami juga sudah persiapan. Jadi artinya pada waktu itu benar-benar terrealisasi, kami juga ketika ditunjuk kami sudah siap. Bang, tapi kalau dari Korben sendiri sudah tahu soal berita tersebut belum Bang? Udah tahu bahwa Onyo salah satu akun yang dilaporkan. Ruben udah tahu, cuma kan Ruben mengatakan ya kita lihat saja apakah memang benar, apakah hanya sekedar isu. Nah, kebenaran itu kapan akan diketahui? Ketika ada panggilan buat si Onyo. Kita tunggu saja. Apa ini ada dugaan bahwa ini juga diojlok-ojlok sama mungkin orang terdekat dari Sarwenda juga kah, Bang? Ya, saya nggak tahu lah. Ya, apakah itu merupakan keputusan bebasnya dia untuk membuat laporan atau dia itu menerima masukan juga dan saran dari orang-orang di sekitarnya dia. Yang tahu adalah dia. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Abang mungkin ngomongin tadi soal membuka aib ya Bang ya. Mau nanya sedikit Bang, kalau hubungan Korben sekarang dengan Bang Jordi itu gimana ya Bang? Udah ada komunikasi belum? Saya nggak tahu ya, karena Ruben nggak pernah bicara tentang adiknya ke saya. Ruben hanya dengan saya diskusi tentang bagaimana caranya secara hukum anak-anak itu tetap bisa mendapatkan haknya untuk berkumpul dengan dia sebagai ayahnya dan anak-anak itu tidak dieksploitasi. Karena menurut Ruben nggak setuju sebagai ayah anak-anak itu dilibatkan dalam live TikTok yang seperti sekarang ini, ya. Dan saya rasa Ruben punya hak sebagai ayah untuk tidak setuju karena ini Tania ini kan bukan anak ibunya saja, tapi dia juga adalah anak ayahnya. Jadi kami hanya bicara seperti itu, tidak bicara mengenai masalah siapapun di luar konteks itu, termasuk adiknya. Bang, mungkin persiapan apa sih Bang nanti jelang tanggal 15
ya Bang. Mungkin Tanggal memang 15 juga. Koruben sudah ada omongan apa lagi. Nggak ada persiapan. Kan saya sudah katakan bahwa gugatan itu sudah selesai. Tentu ketika kita menyusun gugatan itu kan kita juga sudah menyiapkan bukti-bukti yang akan kita sampaikan pada waktu agenda pembuktian. Jadi semuanya kita sudah tinggal jalan saja nih, nggak ada lagi yang perlu dipersiapkan, hanya kesehatan saja. Sehingga pada tanggal itu kita sehat-sehat bisa hadir dalam persidangan. Bang, ini kan mungkin Bang tadi lanjutkan tadi Bang